Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Maulina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan 5 subbab penting dalam materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua bunyi hukum, yang ketiga jenis-jenis permintaan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah keinginan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa guna untuk pemenuhan kebutuhan dalam berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Penawaran atau suplai. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu bunyi-bunyi hukum. Yang pertama, bunyi hukum permintaan. Ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka barang atau jasa yang diminta akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan mengalami penurunan. Yang kedua yaitu bunyi hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran yaitu sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia atau yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan menurut kemampuan daya beli. Yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah pelaku atau konsumen. Permintaan menurut kemampuan daya beli dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar atau daya beli dari pembeli dan terjadi transaksi. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar atau daya beli dari pembeli, tetapi belum terjadi transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang tidak disertai dengan kemampuan membayar atau daya beli dari pembeli. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, intensitas kebutuhan, selera, dan barang pengganti. Salah satu contohnya adalah ketika harga teh meningkat, maka masyarakat akan menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh, maka jumlah permintaan kopi akan semakin meningkat. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain yaitu biaya produksi, kemajuan teknologi, dan munculnya produsen baru. Biaya produksi selalu berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang digunakan atau semakin modern teknologi yang digunakan, maka barang yang diproduksi akan semakin banyak atau bertambah lebih baik. Yang terakhir yaitu munculnya produsen baru. Dalam pasar, munculnya produsen baru selalu berkaitan dengan harga yang ditawarkan dalam pasar. Apabila jika produsen satu dengan produsen yang lain selalu berlandaskan pada daya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.